Memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Reward Terhadap Siswa Kelas 5 SD Negeri 094154 tahun Oktober. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Belajar banyak mempengaruhi ilmu motivasi, baik dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang. Oleh karena itu, motivasi merupakan motor penggerak yang mendorong seorang untuk melakukan sesuatu, termasuk belajar sehingga tujuan belajar tercapai. Maka dalam belajar juga diperlukan motivasi yang tinggi agar siswa berpeluang besar memperoleh nilai pembelajaran yang tinggi. Tinggi rendahnya motivasi belajar siswa dapat terlihat dari siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran. Perhatian siswa pada saat pembelajaran berlangsung, sejujurnya siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, serta meningkatkan hasil belajar siswa merupakan faktor penilaian yang dapat dijadikan parameter dalam mengukur peningkatan motivasi belajar. Lalu identifikasi masalah. Yang menjadi identifikasi masalah yang pertama adalah motivasi belajar siswa yang masih terbilang rendah. Yang kedua, pemberian reward oleh guru pada saat proses pembelajaran masih kurang. Yang ketiga, reward belum menjadi strategi pembelajaran. Dan yang keempat, kurang aktifnya siswa pada saat proses pembelajaran. Lalu pembatasan masalah yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar siswa pada saat proses pembelajaran dan pemberian reward pada siswa pada saat proses pembelajaran. Yang menjadi unsur masalahnya adalah dalam penelitian bagaimana pengaruh pemberian reward terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 094154 tahun Oktober. Yang menjadi tujuan penelitiannya adalah berdasarkan latar belakang dan unsur masalah yang sudah dipaparkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian reward terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 094154 tahun Oktober. Yang menjadi manfaat penelitian itu yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya strategi pembelajaran kreatif dalam dunia pendidikan dan menjadikan referensi dalam meningkatkan pembelajaran di kelas. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan alternatif untuk penyempurnaan pelaksanaan pembelajaran di sekolah umumnya dan pembelajaran di kelas khususnya melalui strategi pemberian reward. Manfaat praktisnya pertama bagi guru. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi guru untuk meningkatkan pengetahuan guru agar lebih mampu mengoptimalkan perannya dalam proses pembelajaran berlangsung sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu ada bagi siswa. Bagi siswa SD sebagai bahan masukan dalam membantu meningkatkan minat dan motivasi belajar di sekolah melalui pemberian reward. Lalu bagi sekolah, manfaat bagi sekolah yaitu sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan memberikan reward untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa sekolah dasar. Lalu bab kedua yaitu kajian pustaka. Yang pertama itu pengertian reward. Reward berasal dari bahasa Inggris yang yaitu penghargaan, hadiah, ganjaran ataupun imbalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reward merupakan pemberian reward karena memenangkan suatu perlombaan, pemberian kemenangan, penghargaan, penghormatan dan tanda kenangan tentang perpisahan seperti cendera mata. Lalu definisi reward menurut para ahli. Rusdinal DKK reward menyatakan reward adalah sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap suatu prestasi. Lalu menurut John M. Ivancevich, reward adalah suatu proses yang melibatkan pemberian ucapan dan penghargaan kepada guru, siswa dan pekerjaan yang dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Purwanto, reward adalah alat untuk mendidik anak-anaknya supaya anak tersebut merasa senang karena perbuatan atau pekerjaan mendapatkan penghargaan. Lalu macam-macam reward yang pertama itu ada pujian. Pujian adalah suatu ganjaran yang paling mudah dilakukan karena hanya berupa kata-kata seperti baik, bagus sekali, hebat, dan tepuk tangan. Ini termasuk reward non materi yang diberikan ketika siswa
tampak sederhana, akan tetapi memiliki makna yang besar bagi siswa agar termotivasi dan oleh penghargaan yang diperolehnya. Lalu tujuan pemberian reward. Adapun tujuan memberikan penghargaan kepada peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan perhatian. Yang kedua, memudahkan peserta didik dalam proses belajar. Yang ketiga, membangkitkan dan memelihara motivasi. Yang keempat, mengendalikan dan mengubah tingkah laku belajar yang kontraproduktif ke arah tingkah laku belajar yang produktif. Yang kelima, mengatur dan mengembangkan peserta didik dalam belajar. Yang keenam, mengarahkan cara berpikir tingkat tinggi. Dan ketujuh, tingkah laku yang positif. Lalu syarat pemberian reward. Nah, meskipun reward itu baik bagi peserta didik, namun ada sejumlah syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu harus memastikan bahwa ia mengenal seluruh peserta didik dengan baik, sehingga pendidik dapat memberikan reward yang tepat, sebab penghargaan yang salah atau tidak tepat malah akan membawa akibat yang tidak diharapkan. Nah, yang kedua, penghargaan harus diberikan karena alasan yang objektif, bukan subjektif. Maksudnya, penghargaan diberikan kepada peserta didik yang memang benar-benar melakukan sesuatu yang benar, dalam arti sesungguhnya bukan atas penilaian subjektif pendidik atau bukan karena faktor lain atau dislike. Lalu berikutnya, penghargaan harus bersifat hemat, dalam arti tidak terlalu sering, sebab dapat menghilangkan makna penghargaan sebagai alat pendidikan untuk meningkatkan motivasi dan memberikan penguatan. Lalu jangan menjanjikan penghargaan kepada peserta didik. Peserta didik menjanjikan akan menyulitkan bagi peserta didik yang kurang memiliki minat. Lalu pendidik perlu berhati-hati agar penghargaan yang diberikan tidak menimbulkan kesan sebagai upah atas jeripaya lelah peserta didik. Dan yang terakhir, penghargaan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, sebab dapat menimbulkan sikap hati yang kurang baik pada peserta didik dan peserta didik akan merasa angkuh. Prinsip pemberian reward. Penghargaan kepada peserta didik diberikan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah kehangatan dan keantusiasan. Pada saat memberikan penghargaan, peserta didik harus tahu atau mendapatkan dan merasakan kehangatan serta keantusiasan pendidik secara efektif, baik suara, mimik maupun body language. Yang kedua ada bermakna. Penghargaan diberikan secara wajar dalam arti penghargaan diberikan karena peserta didik mencapai sesuatu hal dengan jerih payahnya sendiri. Lalu yang ketiga, jujur. Pendidik harus menanamkan kejujuran kepada peserta didik supaya berjuang mendapatkan penghargaan dengan hasil karya sendiri, bukan karya orang lain. Lalu menghindari respon negatif. Komentar bernada menghina, ejekan kasar, sindiran, makian, dan lain sebagainya harus dihindari karena dapat menumbuhkan semangat peserta didik dalam mengembangkan dirinya. Kritik juga perlu dihindari. Lalu bervariasi. Pemberian penghargaan hendaknya tidak terpaku pada satu macam saja. Lalu sifat reward. Kita tahu dalam proses pembelajaran penghargaan mempunyai arti penting. Pemberian penghargaan harus bersifat mendidik, memotivasi, dan memperkuat perilaku dan mampu mendorong peserta didik mengambil inisiatif dan semangat belajar. Dengan demikian, pemberian penghargaan harus memenuhi tiga sifat ini agar tujuannya dapat tercapai. Lalu tantangan dan kendala dalam menggunakan reward sebagai alat motivasi. Tantangan dalam memberikan reward yang tepat. Yang pertama itu mempercayakan reward yang tepat. Reward yang diberikan harus sesuai dengan perilaku, kinerja, dan pengetahuan siswa. Hal ini memerlukan pemahaman dan pengertian dari guru terhadap berbagai siswa dengan berbagai latar belakang dan potensi. Lalu yang kedua, menjaga keseimbangan. Reward harus menjaga keseimbangan antara siswa dan guru, serta antara siswa satu sama lain. Penghargaan yang tidak tepat bisa mengarahkan ketidakpastian dan ketidakpuasan di antara siswa dan guru. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Reward yang diberikan harus mendukung pengembangan kualitas pendidikan, termasuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan kreatif. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan belajar. Reward harus menjaga kelestarian lingkungan belajar, termasuk mengembangkan konservasi kelinci sebagai wahana edukasi dan rekreasi lingkungan bagi masyarakat. Lalu meningkatkan pemahaman dan kesadaran. Reward harus membantu siswa memahami dan menghormati identitas bangsa dan budaya yang berbeda. Lalu potensi efek negatif dari reward. Yang pertama itu pengaruh terhadap motivasi intrinsik. Pemberian reward yang berlebihan atau tidak tepat dapat mengurangi motivasi intrinsik siswa yang seharusnya didorong oleh minat dan keinginan untuk belajar. Lalu ketergantungan pada penghargaan eksternal. Siswa yang telah sering diberikan reward eksternal untuk menjadi tergantung pada reward tersebut dan kehilangan motivasi intrinsik untuk belajar. Yang ketiga, pengaruh terhadap perilaku. Pemberian reward yang tidak tepat dapat mempengaruhi perilaku siswa, terutama jika reward tersebut dianggap
Misalnya siswa mungkin tidak lagi merasakan pengalaman positif dengan baik atau mungkin merasa terancam oleh penghargaan negatif. Lalu pengertian motivasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Sandro tahun 2008 halaman 476, motivasi dapat berasal dari individu yang bersangkutan maupun dari luar. Motivasi berprestasi dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Motivasi berprestasi adalah daya bergerak dalam diri sendiri untuk mencapai taraf prestasi setinggi mungkin sesuai dengan yang ditetapkan oleh siswa yang bersangkutan. Bentuk motivasi dalam belajar. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menentukan motivasi di dalam kegiatan belajar di sekolah. Di antaranya pertama, pemberian hadiah. Pemberian hadiah dapat juga dikatakan sebagai salah satu cara untuk memberikan motivasi meskipun tidak selalu demikian adanya. Hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang atau tidak berbakat untuk suatu pekerjaan tersebut. Misalnya hadiah yang diberikan untuk penggambar yang terbaik mungkin tidak akan menarik bagi anak yang tidak memiliki bakat menggambar. Lalu memberi angka. Dalam hal ini angka adalah merupakan suatu simbol dari nilai kegiatan belajar anak. Misalnya angka nilai pada rapor yang tinggi adalah merupakan harapan dari setiap anak, sehingga mereka akan selalu berupaya dan terdorong untuk termotivasi untuk belajar giat untuk memperoleh nilai yang tinggi atau nilai yang baik. Lalu mengadakan ulangan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa siswa biasanya akan giat belajar kalau ia mengetahui bahwa akan ada ulangan. Oleh karena itu, memberikan ulangan merupakan salah satu bentuk motivasi bagi siswa. Lalu peranan motivasi dalam pembelajaran. Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa penting motivasi belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadarkan kehidupan siswa pada awal belajar, proses dan hasil belajar. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Yang ketiga, melakukan kegiatan belajar. Yang keempat, membesarkan semangat belajar. Yang kelima, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. Lalu pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang, di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Lalu yang menjadi tujuan belajar. Menurut ahli pendidikan yang mengutamakan metode serta kondisi yang mempertinggi efisiensi belajar bertujuan untuk pengumpulan pengetahuan, penanaman konsep dan kecakapan serta membentukkan sikap dan perubahan. Lalu jenis-jenis belajar. Belajar berdasarkan pengamatan atau sensory type of learning, yaitu belajar berdasarkan pengamatan sensori dengan menggunakan indera seperti melihat, mendengar, mengecap, dan meraba. Melalui pengamatan manusia mendapat hal yang ada di sekitarnya. Lalu belajar berdasarkan gerak, motor type of learning. Dalam jenis belajar ini murid dituntut harus satu mengetahui tujuan, yang kedua mempunyai tanggapan yang jelas tentang percakapan ini, yang ketiga pelaksanaan yang tepat pada taraf permulaan, yang keempat latihan untuk mempertinggi kecepatan. Lalu belajar berdasarkan hafalan atau memory type of learning. Pada kenyataannya tujuan belajar adalah untuk mempersiapkan penguasaan terhadap sejumlah pengetahuan dalam menghadapi ujian. Oleh karena itu banyak sekolah yang menggunakan belajar bersifat hafalan. Lalu belajar berdasarkan emosi, emotional type learning. Kebanyakan pendidikan di sekolah hanya ditujukan pada pembentukan intelektual dan keterampilan, sedangkan sedikit perbedaan sering diabaikan. Hal ini dikarenakan oleh peran yang dibutuhkan oleh pendidik, sukar sifatnya, pelaksanaannya tidak mudah, sukar menaati dan menunjukkannya, sukar menilainya secara objektif. Lalu rangka pikir. Hal belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa hal, baik yang bersumber dari dalam dirinya sendiri atau faktor internal, maupun dari luar atau faktor eksternal. Faktor internal antara lain intelijensi, konsentrasi, sikap, motivasi, ambisi, dan tekad dan sebagainya. Menurut Tabreri tahun 1993. Sedangkan faktor eksternal antara lain seperti fasilitas belajar, perhatian orang tua, iklim keluarga, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Berikut ini merupakan skema dari rangka pikir. Lalu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sedang dikaji. Rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. HA ada pengaruh pemberian penilaian guru terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SD negeri 094154 tahun 18. Lalu HO ada tidak ada pengaruh
094154 tahun Pondok. Lalu metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Menurut Sugiono tahun 2006 halaman 72, metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencapai pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dengan kondisi yang terkendalikan. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pemberian reward dari guru mempunyai pengaruh positif terhadap variabel motivasi belajar siswa. Lalu variabel penelitian. Secara umum variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Dengan menggunakan variabel, penelitian lebih mudah diperoleh dan menyelesaikan permasalahan dengan sebuah penelitian. Menurut Sugianto tahun 2010 halaman 8, variabel adalah karakter yang dapat diobservasi dari unit amatan yang merupakan suatu pengenal atau atribut dari sebuah objek. Variabel dalam penelitian ini adalah yang pertama pemberian reward guru atau X itu bebas, lalu motivasi belajar murid atau yang bersimbolkan Y yaitu variabel terikat. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 094154 Talon Pondok, Kecamatan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Yang waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2024. Populasi dan sampel. Penelitian menurut Sugiono tahun 2007, populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang punya kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun anggota populasi dalam penelitian ini adalah seluruh murid SD Negeri 094154 Talon Pondok Kabupaten Simalungun tahun ajaran 2023-2024 sebanyak 95 orang. Berikut merupakan tabel populasi SD Negeri 094154 Talon Pondok. Lalu sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Sutrisno hadir mengatakan bahwa sampel adalah sebagian individu yang diselidiki itu adalah sampel. Sujana mengatakan sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan cara-cara tertentu. Ukuran dan keragaman sampel menjadi penuh baik tidaknya sampel yang diambil terdapat dua cara pengambilan sampel, yaitu secara acak random atau probabilitas dan tidak acak atau random atau probabilitas. Yang berikut ini merupakan tabel sampel SD Negeri 094154 Talon Pondok, yaitu merupakan ini adalah sampel dari kelas 5 SD Negeri 094154 Talon Pondok. Lalu teknik pengumpulan data. Ada jenis teks. Tes masih belajar khusus untuk murid kelas 5 SD Negeri 094154 Talon Pondok dalam bentuk plan ganda dan setiap butir soal dilengkapi dengan 4 pilihan jawaban. Salah satu di antara 4 pilihan jawaban itu merupakan kunci, sedangkan pilihan jawaban lainnya merupakan jawaban yang salah. Setiap butir mempunyai skor 1 bila mendapat benar dan 0 bila salah. Aspek yang diukur melalui instrumen hasil belajar tersebut adalah aspek kognitif yang terdiri dari 3 jenjang kemampuan, yaitu ingatan, pemahaman, dan penerapan atau aplikasi. Lalu teknik analisis data. Analisis data statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul selama proses penelitian dan bersifat kuantitatif. Dalam analisis penelitian menetapkan tingkat kemampuan murid dalam penguasaan materi belajar sesuai dengan prosedur yang dirancang oleh Depdikbud. Berikut merupakan tingkat penguasaan materi. Analisis data statistik inferensial. Uji T untuk sampel kecil atau N kurang dari 30. Uji T untuk sampel ini dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu A. Uji T untuk sampel kecil yang kedua sampelnya satu sama lain mempunyai hubungan. Yang B. Uji T untuk sampel yang kedua sampelnya atau satu sama lain tidak memiliki hubungan. Lalu yang kedua, uji T untuk sampel besar atau N sama dengan atau lebih dari 30. Uji T untuk sampel besar juga dibedakan menjadi 2 golongan, yakni A. Uji T untuk sampel besar yang kedua sampelnya satu sama lain mempunyai hubungan. Yang kedua B. Uji T untuk sampel besar yang kedua sampelnya satu sama lain tidak memiliki hubungan. Yang keempat itu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil belajar itu ada pretest. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di SD Negeri 094154 Talon Pondok mulai Juli 2024, maka diperoleh data-data yang dikumpulkan melalui instrumen tes sehingga dapat diketahui hasil belajar murid berupa nilai dari kelas 5 SD Negeri 094154 Talon Pondok Kabupaten Simalungun. Berikut merupakan statistik skor hasil belajar murid kelas 5 SD Negeri 094154 Talon Pondok.
Lalu itu ada uji hipotesis, lalu pembahasan hasil analisis deskriptif. Motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan pembelajaran dan memberikan arah pada setiap kegiatan belajar sehingga tujuan belajar dapat tercapai dengan baik. Motivasi dapat mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan pengarah dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan penggerak dalam penentuan cepat lambatnya suatu kegiatan pembelajaran. Motivasi sebagai satu sistem kekuatan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Eksistensi motivasi dalam belajar berfungsi untuk melakukan suatu aktivitas yang tepat dan benar dalam belajar. Motivasi dapat berasal dari dalam diri seorang maupun berasal dari luar diri seorang. Pemberian reward dari guru kepada murid saat proses pembelajaran saat sedang berlangsung dapat memberikan motivasi kepada murid agar lebih giat lagi dalam belajar. Dan hasil belajar murid yang telah diteliti sebelum dan sesudah diberikan reward, diketahui bahwa terjadi peningkatan hasil belajar dalam bahasa Indonesia murid. Hasil ini dapat dilihat pada skor rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia murid kelas 5 SD negeri 094154 tahun pondok dengan pretest yaitu 56 yang berada pada kategori rendah. Adapun untuk ketuntasan hasil belajarnya sebelum diberikan reward dari 30 orang murid, terdapat 20 orang murid yang berada pada kategori tidak tuntas dengan persentase 66,67% dan 10 orang murid yang berada pada kategori tuntas dengan persentase 33,33%, sedangkan skor rata-rata pada post-test yaitu 80,33 yang berada pada kategori tinggi. Adapun untuk penuntasan dengan persentase 83,33%. Hasil analisis inferensial berdasarkan hasil uji T dengan menggunakan software SPSS, jenis sampel berpasangan atau sampel berhubungan atau paired sample t-test diperoleh T hitung sebesar 9,34 dan 29, adapun T tabelnya sebesar 2,45 pada taraf signifikasi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Berarti pemberian reward dari guru berpengaruh terhadap motivasi belajar murid kelas 5 SD negeri 094154 tahun pondok. Nah, yang menjadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil belajar murid yang telah diteliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian reward dari guru berpengaruh terhadap motivasi belajar SD kelas 5 094154 tahun pondok. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil rata-rata belajar murid pada pretest yaitu 50 dan setelah pemberian reward rata-rata hasil belajar murid pada proses meningkat yaitu 80,33. Adapun untuk hasil uji hipotesisnya yaitu 9,34 lebih besar dari 2,45 di mana lebih besar berarti HO ditolak dan HA diterima. Yang menjadi sarannya dan hasil penelitian diajukan beberapa saran dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Antara lain, kepala sekolah hendaknya lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada guru agar tetap konsisten membimbing siswa dalam meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Kepada guru hendaknya lebih giat lagi menumbuhkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Bagi siswa hendaknya motivasi belajar lebih ditingkatkan agar hasil belajarnya dapat meningkat pula. Lalu bagi peneliti yang berniat mengembangkan lebih lanjut penelitian ini, diharapkan mencermati keterbatasan penelitian ini sehingga penelitian selanjutnya dapat penyempurnaan hasil penelitian ini. Demikian adalah dari hasil pemaparan hasil penelitian saya ucapkan terima kasih.